Mbak, naik. Ini motornya hapuskan. Honda. Kira-kira butuh berapa lama untuk bukanya? Pencuri incar anak-anak yang membawa motor. Bapak dan anak dihukum karena membunuh tetangganya. Harga lada anjlok, tidak ada lagi komoditas andalan petani. Tabik pun. Selamat pagi saudara. Selain 3 informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan bincang inspiratif bersama pendiri salah satu rumah rehabilitasi bagi pecandu narkotika, Dianang Iswardana. Jadi pastikan Anda bersama Kompas Lampung selama 30 menit ke depan. Bersama saya Sidi Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Pelaku kejahatan kini tidak lagi memandang siapa korbannya. Terbukti dari pengakuan seorang pencuri motor yang tertangkap anggota kepolisian sektor Tanjung Karang Barat ini. Ia mengaku selalu mengincar anak-anak yang sedang mengendarai sepeda motor. Andis merupakan tersangka spesialis pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Korban Andis semuanya masih anak-anak. Menurut pengakuan tersangka, ia sengaja menyasar anak-anak sebagai korban karena tidak ada perlawanan. Selain mencuri motor yang terparkir di sembarangan tempat, modus Andis adalah menodong korban di tengah jalan. Motifnya, korban yang melintas ditodong senjata tajam lalu dirampas sepeda motornya. Saya ke motor aja, Pak. Langsung ke motor, saya lihat ini nggak dikunci, langsung saya masukin, langsung saya utak-atik kayak. Itu di rumah? Iya, di rumah. Menurut polisi, Andis sudah 3 kali mencuri motor di wilayah hukumnya. 3 tempat itu berada di Jalan Cikditiro, daerah Susunan Baru, dan Tugu Duren Sukadada. Tanggal 8, kurang lebih pukul 2, diamankan oleh Polsek, kemudian dikembangkan ada 3 TKP. Di TKP tersebut ternyata ketiga-tiganya masalah curanmor. Tim khusus anti bandit 308 Polsek Tanjung Karang Barat menangkap Andis di daerah Pinang Jaya, Kemiling tak lama usai mencuri. Wakos Gotama, Tribun Lampung. Seorang ayah dan anaknya divonis masing-masing 11 dan 8 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Mereka didakwa melakukan penganiayaan terhadap tetangganya sendiri hingga meninggal. Sementara 2 pelaku lainnya yang juga masih terikat pertalian darah sedang dalam pengejaran kepolisian. Nur Ahmad dan Rahmat Nur Hadi terbukti bersalah melakukan pengeroyokan terhadap Sapriyadi hingga meninggal. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Rahmat pidana penjara 11 tahun, sementara Nuri 8 tahun. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang menuntut 11 tahun dan 6 bulan. Peristiwa pembunuhan itu dilatar belakangi masalah antara Sanjaya, anak Nuri, dengan korban. Sapriyadi pernah menegur Sanjaya karena bersama teman-temannya sering main gitar di teras rumah hingga korban merasa terganggu. Lalu pada 7 Januari 2017 dini hari, Sapriyadi mendatangi rumah kedua terdakwa di Jagabaya, Wai Halim, Bandar Lampung. Sapriyadi teriak-teriak sembari membawa golok. Korban pun membacok golok ke pintu rumah Nuri. Dari dalam rumah, Rahmat berlari keluar menerjang korban sembari membawa golok. Kemudian terdakwa Nuri bersama 2 anaknya Sanjaya dan Rifa keluar dari dalam rumah. Mereka mengeroyok korban menggunakan badik yang sudah dibawa dari dalam rumah. Satu keluarga itu menginjak-injak tubuh korban dan menusukkan badik ke tubuh korban. Pelaku ayah dan anak itu baru berhenti setelah para tetangga memisahkan. Hingga kini tersangka Sanjaya dan Rifa belum tertangkap. Wakos Gotama, Tribun Lampung. Kita beralih ke informasi lain, saudara.
Harga dan produksi lada di tingkat petani di sejumlah daerah, terutama di Lampung dan Kalimantan Barat, semakin merosot. Bahkan penurunan harga mencapai 60%. Kondisi buruk ini sangat memukul petani karena hingga kini belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Petani lada di Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur mengatakan tanaman lada yang sedang berbunga mendadak diterpa hujan deras sehingga bunga rusak dan berjatuhan. Hal ini membuat produksi lada turun tajam. Dari biasanya 2 ton per hektar kini hanya 5 kuintal per hektarnya. Anjloknya harga lada ini terjadi sejak bulan Maret lalu. Kini petani masih menunggu harga bagus untuk menjualnya. Saat ini harga lada Rp45.000 per kilogram. Merosot jauh dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Di Lampung Timur ada 7.011 keluarga petani lada dengan luas areal sekitar 4.600 hektar. Lada itu dijual kepada pengepul lalu diekspor. Data ini dirangkum saat digelarnya Festival Petik Lada di Kabupaten Lampung Timur. Ya, cuman itulah. Kalau panas, enggak masalah. Kalau tahun ini memang kurang panas lah istilahnya. Ya. Jumlah petani lada untuk di sini sendiri? Jumlah petani lada? Ya. Mayoritas istilahnya di sini. Ya, mayoritas lada lah. Kalau menurut saya harga lada saat ini sangat anjlok. Jadi kalau bisa kayak tahun kemarin mencapai 130 gitu, tapi sekarang nyampe 35. Jadi harganya sangat hancur gitu. Pemerintah Lampung Timur menuturkan pemerintah daerah telah membantu petani lada. Bantuan yang diberikan berupa pembagian 42.000 bibit dan pendampingan budidaya lada. Pemda juga memperbaiki jalan, tetapi bertahap karena keterbatasan anggaran. Perbaikan jalan menuju sentra pertanian dan perkebunan menjadi prioritas utama. Jadi kemudian secara teknis setelah kita pelajari intinya adalah teknis penanaman, perawatan, baru kemudian nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, kita ingin dengan adanya festival Petik Lada ini mengembalikan semangat petani lada untuk menanam lada, kemudian insya Allah kembali jaya lada di Lampung Timur. Amin, amin. Dari data yang dikumpulkan Kompas TV dari Asosiasi Eksportir Lada Indonesia, produksi lada Indonesia hanya sekitar 10% dibandingkan dengan produksi lada Vietnam. Maka saat mereka menjual dengan harga murah, harga lada Indonesia jatuh. Produksi lada Vietnam diperkirakan 200.000 ton. Sementara produksi lada Indonesia diperkirakan 20.000 ton tahun ini. Jumlah itu turun lebih dari separuh dibandingkan tahun lalu. Andri Kurniawan, Cindy Tania, Kompas TV, Lampung. Ya, saudara, sebuah komunitas sosial haruslah bisa memberikan manfaat kepada sekitar, bukan hanya sekedar berkumpul tanpa arti. Seperti yang dilakukan salah satu komunitas sosial berbasis video siaran langsung ini, sesekali berkumpul sambil silaturahim, mereka juga mengadakan kegiatan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Manusia haruslah bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Hal inilah yang seharusnya tetap kita pegang teguh meski berasal dari beragam suku dan latar belakang sosial. Selain manusia secara pribadi, sebuah komunitas juga tentu harus bisa memberikan manfaat bagi sesama yang membutuhkan. Berkumpul dan bersilaturahim bersama teman-teman komunitas bukan sekedar bersenda gurau. Mungkin inilah yang melatar belakangi sebuah komunitas sosial yang berbasis aplikasi video siaran langsung. Selain berkumpul dan mencari teman baru, mereka juga kerap berbagi kepada sesama. Ya, sebenarnya konsep acara ini berkaitan dengan Bigo yang sudah mendunia ya. Jadi kita ingin Bigo ini sebagai sarana untuk kita memantapkan rasa cinta tanah air
kemudian mempertebal rasa Bhinneka Tunggal Ika kita. Jadi kalau motivasi untuk pengguna para Bigo sendiri sih sebenarnya mereka yang tahu. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku pengen menciptakan untuk ngasih tahu ke teman-teman di luaran sana bahwa ada suatu wadah yang keren banget yang bisa mereka jadikan untuk kayak penghasilan mereka untuk selain pekerjaan tetap gitu. Dan Bigo adalah salah satunya. Selagi berbagi kepada sesama yang membutuhkan, komunitas ini juga biasanya berkumpul sambil berbagi informasi tentang hal-hal baru dan seputar dunia kerja. Tim Liputan Kompas TV Lampung. Saudara, ada baiknya Anda mengetahui pula bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, saudara mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Bincang inspiratif bersama pendiri salah satu rumah rehabilitasi bagi pecandu narkotika, Dianang Iswardana. Simak informasi khususnya usai jeda. Berikut ini tetaplah di Kompas Lampung.